redaksinya tidak senang dengan apa yang dibacakan. Akhirnya ada yang mengantuk dan lain sebagainya. Nah, itu seperti begitu. Makanya kan misalnya saya kasih contoh pembukaan redaksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Nah, kan intonasinya harus tahu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Kan ada intonasi kalimat irama. Itu kan ketika orang mendengar, itu orang akan terasa, waduh biar baca 2 lembar, bahkan 3 lembar pun orang tidak bosan. Karena irama, nada, dan bunyi yang diucapkan dalam konteks bahasa itu sesuai. Makanya bahasa selalu dikatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang disesuai dengan keadaan wilayah setempat. Condition itu paling penting dalam kita melakukan komunikasi. Apakah misalnya saya kasih contoh, kita dapat mengetahui siapa sesungguhnya yang berbicara. Apakah dia orang baik? Bagaimana akhlaknya? Seberapa tingkat kecerdasannya dan sebagainya itu akan diukur dengan cara Anda berbicara dengan orang lain. Jadi kalau mau dinyalakan kamera boleh, kebetulan saya ada record. Nanti setelah saya record, saya biasa kasih masuk di YouTube, baru nanti saya share ke grup. Nah, itu supaya jadi referensi ya, kalau misalnya mau dilihat kembali lagi. Ya, itu seperti begitu kalau kita lihat kedudukan dan fungsi. Kita lanjut ya. Selanjutnya. Bahasa Indonesia itu bagi bangsa kita bukanlah sekedar alat komunikasi tanpa jiwa. Bahasa Indonesia sesungguhnya adalah bahasa perjuangan yang mampu melecutkan nasionalisme dan memberi semangat untuk pantang menyerah dan terus berjuang meskipun dengan risiko nyawa. Semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah salah satu penyemangat para pejuang bangsa ini untuk merebut tiap jengkal bumi pertiwi. Jadi kita kan ada nama dua konteks bahasa yang dikenal. Ada bahasa yang bersifat lisan yang disebut dengan primer dan ada yang bersifat sekunder atau disebut dengan bahasa tulisan. Jadi bahasa itu bukan saja sebagai alat komunikasi tapi dia juga merupakan perantara untuk penyemangat. Jadi kalau kita lihat refleksi kembali perjuangan bangsa Indonesia kan berkobar-kobarnya api. Ketika kita dijajah kan kita cuma modal buang beruncing loh. Tetapi apa? Sehingga kau bayangkan kalau bagaimana Soekarno berpidato. Pada teks Sumpah Pemuda ini baca, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Sebenarnya itu dia merefleksikan, menumbuhkan semangat pemuda pada saat itu. Karena kalau kita refleksikan perjalanan Indonesia merdeka itu kan ada perdebatan antara kelompok golongan tua dan golongan muda. Biasa golongan muda itu kan merebut tergesa-gesa untuk merdeka, tetapi golongan tua selalu mempertimbangkan kalau kita merdeka dalam situasi seperti ini kondisinya akan seperti apa. Makanya apa dikatakan bahasa itu sebagai nasionalisme. Kenapa? Bahasa itu kan alat pemersatu. Coba bayangkan kalau Anda atau teman-teman semua ada di dalam satu ruangan dengan konteks bahasa yang berbeda-beda. Ada Toraja, ada Bugis, ada Ambon, ada Jawa. Coba masing-masing mempertahankan dia punya bahasa. Sampai pagi bahkan 2 hari pun kita tidak temukan titik temunya apa yang dibicarakan. Karena kita sama-sama tidak mengerti, makanya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pemersatu perbedaan tersebut. Makanya kenapa identik bahasa itu selalu dengan konteks budaya, culture. Ya, karena Indonesia itu kan kaya dengan itu ya. Nah, teman-teman kamu bayangkan Ambon itu Ambon tapi mereka dikenal dengan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Berapa bahasa? Satu kecamatan itu ada bisa 5 daerah dengan bahasa yang berbeda misalkan. Kalau biak ya misalnya satu biak utara, biak timur, biak barat tapi intonasinya dan rimnya berbeda tapi bahasanya satu. Jadi itu culture budaya itu yang membuat ternyata bahasa Indonesia perlu dipakai buat apa? Buat untuk mempererat itu, menyatukan perbedaan yang tadi. Kalau tidak kan kita tidak akan pernah titik temu apa yang kita komunikasikan. Seperti itu. Kita lihat lagi ya. Ini. Ya. Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan untuk menjadi satu dalam tanah air bangsa, bahasa Indonesia dan semangat kemerdekaan. Ikrar itu telah meluruhkan segala perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta menyatukan bangsa
di dalam Sumpah Setia Sumpah Pemuda. Jadi kalau kalau kita lihat sejarah perjuangan bahasa Indonesia itu kan akar bahasa Indonesia sebenarnya kan dasarnya itu bahasa Melayu. Padahal kalau sepersepuluh bangsa Indonesia itu bangsa Melayu, sisanya itu kan kita lihat lebih banyak itu bahasa Jawa. Tapi kenapa bahasa Jawa tidak dipakai sebagai bahasa pengantar untuk bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu kan mudah dimengerti. Saya kasih contoh bahasa Melayu yang dipakai sekarang kan ada dua ya. Ada bahasa Melayu yang modern dan bahasa Melayu kuno. Jadi misalnya kalau kita bahasa Melayu, kalau teman-teman nonton film Upin Ipin mengerti kan? Kalau dinonton mengerti kan, paham? Ya iya. Paham, Itu Bu. iya, itu bahasa Melayu modern. Coba kalau bahasa Jawa, yang Jawanya Jawa mentok atau Jawa yang mendok banget, itu kita tidak akan mengerti. Makanya bahasa Jawa itu susah untuk dikomunikasikan. Nah, justru seluruh tanah air mengerti dengan bahasa Melayu, makanya bahasa pengantar bagi bahasa Indonesia itu adalah mereka pakai bahasa Melayu. Nah, itu sampai sekarang kan yang dipakai Malaysia itu sudah Melayu modern misalkan. Nah, itu sekedar kenapa perlu dipakai bahasa Indonesia itu. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya kita lihat ini. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca atau bahasa pengantar dalam pergaulan antara warga negara Nusantara dengan pendatang dari mancanegara. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Yang selain tadi saya jelaskan, karena secara linguistiknya ragam bahasa Melayu itu dipakai dan mudah untuk dimengerti. Jadi kadang-kadang di Riau itu sampai Padang sampai sekarang mereka bahasa Melayu itu hampir kalau kedengarannya dia seperti bahasa Malaysia. Jadi kalau kita mau cermati, tapi kenapa orang di antara segelintir ini ya yang berkaitan dengan culture dan budaya bahasa Riau itu juga berbeda dengan daerah lain juga. Jadi kalau kita di Indonesia Timur kan kita menikahnya kawin keluar ya, kan keluar. Kalau kawin masuk ya, kalau orang Padang atau orang itu kan kawinnya kawin keluar. Jadi yang memberikan harta meminang itu adalah perempuan yang meminang laki-laki kalau orang Padang. Sedangkan kalau kita Indonesia Timur itu adalah laki-laki yang meminang perempuan. Nah, itu. Kenapa? Karena bagi suku Padang perempuan itu kedudukannya tinggi. Jadi justru kedudukannya tinggi itu mereka yang harus memberikan mas kawinnya ke pihak laki-laki. Nah, jadi kalau kamu ingin mau kawin tapi ya mungkin uang panahnya tidak cukup, carilah laki-laki cari perempuan Padang supaya kamu yang dikasih ininya. Uang panah. Kalau mau, kalau tidak kan tidak, itu Ibu cuma kasih contoh. Ya, selanjutnya kita lihat ini lagi. Bahasa Melayu atau nasional. Dalam bahasa Jawa atau Ibu, bahasa Melayu hanya 1/10 jumlah penduduk. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Bahasa Melayu Riau kurang berarti dipakai oleh Lingku atau di pantai bagian Sumatera. Sedangkan yang kedua, bahasa Melayu itu sederhana sekali. Bahasa Jawa kerumitan dan strukturnya. Bahasa memiliki ribuan morfen leksikal dan struktur gramatikal yang banyak dan rumit. Morfen gramatikal yang terkecil tidak memiliki makna. Contoh, kalau di dalam bahasa Jawa itu kan misalnya membeli. Kata membeli kan terdiri dari dua kata mem. Coba saya coret-coret dulu ya, sebentar. Oh tidak bisa. Nah, sebentar ya. Oke. Misalnya ini kata membeli. Kalau membeli itu kan bisa kata mem dan beli. Jadi membaca, mencuci, mencari, menimbang, memimpin kan masih banyak yang bisa untuk dilengkapi. Tapi kalau misalnya kata tendang. Tendang itu mau dikategorikan apa? Ten dan dan. Kalimat sambungnya selain ten itu apa lagi? Tidak ada kan?
Dia akan berhenti sampai di situ. Makanya dalam gramatikal bahasa Jawa itu kan dia morfemnya itu sampai, sedangkan ditendang itu tidak ada lagi kata lain yang di dan tendang. Nah, itu yang membuat ternyata perbedaannya itu sampai di situ sehingga sulit untuk dipahami. Itu yang disebut dengan morfemnya. Selain itu, nah kita lihat morfem gramatikal yang terkecil tidak memiliki makna. Contoh membeli kata mem, sedangkan ditendang tidak ada lagi kata lain yang ditendang. Kita lihat selanjutnya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua frasa atau bahasa pergaulan dari suku-suku di wilayah Nusantara dan orang-orang asing yang datang ke wilayah Nusantara dibuktikan dalam berbagai temuan prasasti dan sumber-sumber dokumen. Ya, seperti itu. Jadi ketika orang mau menemukan, ternyata bahasa Melayu itu ada di Jawa, itu dilihat dari mana misalkan. Kalau di jalan-jalan dulu kita zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu pasti kita akan temukan itu di candi-candi dan sebagainya, atau di apapun candi-candi yang ditemukan, berarti bahasa Jawa itu bahasa Melayu itu pernah digunakan di Jawa misalkan dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang selanjutnya ini ya, untuk sejarahnya ini cukup banyak sekali. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi yang perlu dilihat di sini adalah tahun 1801 ejaan resmi bahasa Melayu oleh Ciavan Opijen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan dan Morto. Itu nanti teman-teman bisa baca. Nanti itu juga ada yang kedua yang saya mau jelaskan di sini adalah bagian gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi yang mempengaruhi bahasa Indonesia itu kita mulai lihat dari gerakan Budi Utomo ya. Jadi pada tahun 1908 Budi Utomo itu merupakan organisasi sosial politik nasional yang pertama berdiri. Nah, kan ketika Indonesia merdeka tahun 1945 kan. Adapun pada saat itu kita kan merdeka juga baru diakui secara Madura dan Sumatera. Sehingga kalau kita lihat refleksi proses kemerdekaan ketika kita merdeka ini kan berdasarkan perjanjian. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Setelah tanggal 8 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka Rajiman, Soeharto dan kawan-kawan mereka berangkat ke Jepang untuk menagih kemerdekaan. Apa yang mereka di Jepang, mereka pakai apa? Mereka menagih kan harus pakai bahasa Jepang. Tidak mungkin bahasa Indonesia. Ketika balik dari Jepang, mereka menyampaikan itu ke Indonesia dengan konteks bahasa Indonesia. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana Ramdori, ada yang mau disampaikan? Ada resign itu bagaimana? Tidak ya. Ketika mereka sampai kembali ke tanah air, itu harus direfleksikan dengan bahasa Indonesia. Makanya saya selalu mengatakan bahwa bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan konteks wilayah daerah setempat. Misalnya saya kasih contoh, kalau di Biak kau kata-kata ji itu hanya orang Biak yang mengerti. Itu dialek ya. Ketika kamu sampai di kota manapun, mereka tidak paham kata maksud ji itu artinya kayak nggak mau begitu loh. Itu orang Biak saja yang mengerti itu. Kalau di Ambon, kalau di Jawa orang bilang ge, ya orang Jawa saja yang biasa memakai kata itu. Coba kamu pikirkan kembali. Itu yang dibilang bahasa disesuaikan dengan kondisi. Selanjutnya Balai Pustaka. Jadi didirikan pada 1908 untuk pertama kali dipimpin Dr. G.A.J. Haji. Mulanya bernama Questioner Fordan. Blogsport baru pada tahun 1917 namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka itu pengumpulan buku yang sekarang kita lebih kenal ada dibilang perpustakaan dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta, yaitu tahun 1926 telah pula diadakan Kongres Pemuda di Jakarta. Serikat Islam, Gerakan Serikat Islam berdiri pada tahun 1912 memiliki arti penting bagi perkembangan bahasa Indonesia yang pada awalnya hanya bergerak di bidang perdagangan, kemudian berkembang menjadi gerakan sosial dan politik. Jadi kenapa gerakan sosial dan politik itu selalu dibilang itu puncaknya refleksi perjalanan bahasa Indonesia itu dia mulai itu karena di situ orang melakukan komunikasi. Dan komunikasi yang digunakan itu harusnya bersifat bahasa resmi. Itu mulai proses pembelajaran, orang akan kenal bahasa resmi. Kadang-kadang bahasa tidak resmi juga kadang akan keluar. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang. Nanti saya coba nanti kita cari waktu untuk satu kali kita online lagi ya. Karena Anda sudah terlambat. Kelas lain itu sudah 2 kali, bahkan sudah 3 kali pertemuan. Tapi saya akan memberikan tugas kepada Anda. Anda kan orang sosiologi, otomatis akan berpengaruh tiap hari berkomunikasi dengan masyarakat.
Saya ingin Anda mewawancara masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana tanggapan mereka terhadap problema COVID-19 atau dengan PPKM level 1 dan level berapa udah saat ini. Silakan dikomunikasikan, terus tanya tanggapan mereka. Misalnya cara kamu ini ya, bagaimana refleksi kau wawancara. Permisi, contoh ya misalkan. Saya kasih contoh misalkan kau bilang begini, permisi Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahayu Amrin, apakah Bapak Ibu saya bisa memberikan saya waktu beberapa menit atau beberapa jam, beberapa menit misalnya butuh 30 menit gitu kan, atau permisi selamat siang Bapak, maaf mengganggu, apakah saya bisa meminta waktunya Bapak sekitar 30 menit? Oh iya silakan, ada apa ya? Nah kan ditanya begitu tuh. Saya akan ini berhubungan dengan tugas saya. Mungkin saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan apa yang Bapak rasakan sejak pandemi COVID-19 sampai dengan PPKM sudah level berapa saat ini. Nah, terus kalau Bapaknya tanya sudah jawab, terus Bapak apakah pengaruh tidak terhadap kehidupan sosial ekonomi Bapak? Apakah pengaruh tidak terhadap komunikasi dengan warga setempat? Toh kan pasti ada toh, kan jarak dan lain sebagainya. Itu tugasnya ya, tolong untuk dilakukan itu dikirim ke video. Nanti kita bertemu besok itu saya akan presentasikan, akan bagikan. Jadi misalnya Rahayu punya sudah kirim atau Muhammad Rafi pun kirim, lalu saya tampilkan lewat gini. Kita zoomnya begini saya tampilkan. Lalu kita semua simak. Apakah dalam wawancara itu ada bahasa-bahasa yang baku tidak? Ada kalimat-kalimat yang besar sesuai dengan konteks bahasa Indonesia tidak? Kalau tidak berarti akan kita perbaiki sama-sama. Ya seperti itu ya. Karena semua kelas sudah sampai di situ. Kalau bisnis itu mereka tentang bagaimana melakukan penawaran marketing antara barang pelanggan dengan pembeli. Itu kalau bisnis. Kalau Nobu ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu, saya mau tanya soal yang mewawancara ini. Itu berkelompok atau sendiri-sendiri? Individu. Jadi macam satu orang atau Ya dua orang begitu? satu orang terus jangan kau wawancara keluargamu di rumah karena itu yang dia rasakan sama seperti kamu rasakan. Yang kamu wawancara itu adalah orang di sekitar tempat tinggalmu atau yang kalau bisa ya orang di mana. Perbiasakan untuk melakukan itu karena nanti kalau kau kunjungan YouTube-nya ibu tuh kau akan kelihatan. Itu kakak-kakak kelas yang kemarin tuh bagaimana mereka melakukan. Kalau yang di komunikasi itu mereka lebih ke membawa berita ya. Misalnya mereka di tempat sampah ya atau di tempat wisata. Mereka begini kalau yang tugasnya di apa komunikasi. Selamat pagi, perkenalkan saya Rahayu Amrin. Saya akan membaca berita pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Gitu. Biasa kan dia akan di pantai dan dia berita hari ini tentang situasi hujan lebat di Kota Biak. Biasanya seperti begitu kalau orang komunikasi karena mereka lebih berkaitan dengan bagaimana ketika mereka sudah ada sampai di titik disiarkan di RRI kan besok-besok mereka akan kerja di dunia kerja. Tapi kalau orang publik, ya orang publik itu saya lebih suruh mereka bagaimana ketika kamu berhadapan dengan melayani dan dilayani. Itu kalau orang publik. Jadi orang pelayanan misalnya di kantor KTP, Bapak Ibu permisi, saya mau buat KTP, prosedurnya apa sih? Ya, itu biasa saya suruh seperti begitu, tapi kita akan lihat, oh ternyata dia punya kesalahannya di sini. Nah, begitu. Jadi versi jurusan itu tugasnya hampir sama tapi beda-beda sesuai dengan dia punya bidang keilmuan. Jadi sosiologi karena berkaitan dengan masyarakat. Jadi bagaimana kamu melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya suatu kelak kamu turun untuk melakukan pengabdian dan lain sebagainya kamu sudah tidak kaget karena sudah terbiasa melakukan komunikasi-komunikasi seperti itu. Jadi itu yang harus dikembangkan karena sudah mahasiswa jadi berani keluar dari zona nyaman. Kita harus ada pada titik zona yang tidak nyaman supaya kita belajar. Kalau tidak nanti kita tidak bisa berkembang. Sudah. Nah, itu nanti kalau ada yang kurang maksimal itu akan kita perbaiki. Tapi kalau tidak sudah maksimal itu nanti menunggu linknya saya masukkan di YouTube untuk ditonton. Saya sudah hampir 100 subscriber. Nanti kamu subscriber juga ya. Kalau misalnya saya bagikan link. Jadi habis hari ini terkait dengan itu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas?
Ini Ibu, ini ya. Iya, Rahayu habis Rafli. Bagaimana Rahayu? Ibu, ini yang mau ditanyakan ini kan tugasnya per individu. Dalam bentuk kelompok itu kalau misalnya sudah selesai itu videonya dikirim lewat WA atau bagaimana? Kalau durasinya panjang itu ada Telegram saya. Sesuai Telegram itu pakai nomor saya saja. Sedangkan yang atau boleh lewat email. Tapi kalau yang durasinya ya bisa dijangkau oleh WA, itu kamu kirim lewat WA saja. Misalnya hanya 28 menit kan, durasinya tidak harus banyak, tapi yang penting ketika kamu ketemu orang bagaimana salam menyapanya, bagaimana cara meminta izinnya kepada orang, kesediaannya orang, memperkenalkan diri, terus lanjut dengan wawancara. Jadi itu yang poin-poin pentingnya supaya kalau ada kekeliruan nanti kita akan memperbaiki. Begitu ya, Rahayu? Iya Bu, jadi kalau misalnya dikirim lewat emailnya Ibu, jadi minggu depan Bukan minggu depan, kalau secepatnya, kalau belum, bukan minggu depan, akhir-akhir minggu ini. Kan kita sudah terlambat toh. Kalau nanti Ibu lihat kamu waktunya tuh bisanya kapan. Jadi kita kan kuliahnya minggu ini. Minggu ini mungkin ada 1 atau 2 orang presentasi dulu. Terus kita lanjut materi. Setelah itu minggu depan kalau bisa semuanya harus presentasi. Karena misalnya kalau di kelas-kelas lain juga harus presentasi. Yang sudah itu kelas malam pemerintahan sudah. Terus bisnis sudah. Jadi kamu dengan punya kamu beda-beda, tugasnya beda-beda. Hampir sama tapi beda, caranya beda karena tergantung jurusan masing-masing. Jadi Ibu hanya mau lihat bagaimana ketika kamu dihadapkan pada situasi orang banyak seperti apa. Bagaimana kamu bertemu dengan orang, apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Karena fisiologi itu kan berkaitan dengan masyarakat. Gitu ya, ayo. Ada yang mau disampaikan lagi Rafli? Sudah Ibu, sudah. Oh ya, oke. Thank you. Ada lagi siapa lagi? Julius, ada yang mau disampaikan? Tidak. Boleh, terserah. Misalnya dapat orang di pantai, yang tinggal dekat pantai, tanya situasinya seperti apa. Dapat orang di pasar, boleh bertanya. Dapat orang tukang ojek, boleh tanya. Orang di bengkel, boleh tanya, kan? Nah, terserah orang yang jualan boleh tanya, tapi jangan tanya orang rumah. Karena orang rumah itu dia akan merasakan hal sama seperti kamu karena tinggal dalam satu rumah. Begitu. Jadi bisa saja Rahayu mau tanya Rafli, tapi kalau Rafli dan Rahayu punya rekam jejaknya hampir sama, ndak usah karena sama-sama mahasiswa kan misalkan. Nah, pasti yang dirasakan ya sekelilingi mahasiswa. Tapi mungkin dilihat berdasarkan ekonomi sosialnya mungkin agak beda begitu. Jadi sebenarnya konteksnya banyak, isi kontennya bisa dari segi sosial, bisa segi ekonomi, bisa segi politik kan, bisa begitu. Nah, gitu. Ibu, jadi kalau misalnya kan sementara wawancara itu berhadapan atau yang mau diwawancarai saja yang di video? Yang di berhadapan. Jadi kamu minta bantu temannya. Sebentar saya kasih stop ini, saya tunjukkan dulu ya di YouTubeku. Mungkin biar lebih jelas. Bentar ya. Iya Bu. Ya, Nobu bagaimana? Ibu mau tanya, ini nanti pertanyaan-pertanyaannya ini mengandung COVID kah? Iya, Maksudnya, tapi intinya itu adalah terkait dengan sudah sampai di titik kita kan sudah PKM ya. Maksudnya perjalanan kopi sejauh ini apa yang dirasakan. Gitu lebih ke situ sih. Jadi lebih nanti seiring berjalannya waktu bisa saja kau kembangkan pertanyaan macam-macam. Jadi tidak harus pertanyaan itu saja tidak. Saya lihat dulu ya yang bentar ya.
Selamat sore kakak. Permisi, saya dari sedikit pihak prodi PTN. Ini contoh yang punya. Apa yang kakak rasa saat pandemi COVID-19? Kakak rasa sih suasananya berbeda. Soalnya habis mulai sekarang nih sekolah ada yang online, tidak sama. Kakak kuliah atau? Ya. Apa yang kakak rasa saat kuliah online? Berbeda saja. Permisi, selamat malam kakak. Kakak saya dari pihak prodi PKN. Itu contoh ya. Bentar saya kasih keluar. Bentar. Selamat pagi pemirsa. Ini kalau bentar ya, kasih tunjuk dulu. Oke, bentar. Kalau mau bentuk dalam liputan juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting yang pertanyaannya itu kan mengarah ke situasi pandemi kan, gitu. Jadi kamu lebih nyamannya kayak bagaimana? Gitu. Boleh, Ibu, boleh kagak yang wawancara seperti di TV? Kenapa? Boleh kah tidak, Bu? Gaya wawancara seperti yang di TV itu, Bu? Iya boleh. Tapi yang berkaitan dengan tanyanya itu sekitaran COVID, masyarakat ya. Iya COVID ya. karena kamu kan bisa kita lihat contoh ini yang punya aplikasi yang tahun kemarin ya. Pemirsa, kampung Inggris Pare masih menjadi magnet yang luar biasa bagi para pelajar di Nusantara yang sangat haus akan bahasa asing. Saat ini, nama Pare harum di berbagai daerah Nusantara dengan sebutan Pare. Tak salah, sebab di kota inilah tumbuh seratusan lebih pusat belajar bahasa asing. Di salah satu kursusan bahasa Inggris tertua di Pare, BC misalnya, di kursusan ini akan dilatih tentang bagaimana cara kita membawa acara, presentasi, drama dan teatrikal, serta diskusi dan debat. Semuanya wajib memakai bahasa Inggris. Itu tak hanya belajar gramatikal bahasa, namun juga diasah skill. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya tidak bisa mengerti nanti dan kru yang bertugas mengerti. Terima kasih. Ya, itu contoh ya. Bisa kau bukan dalam bentuk begitu, tapi kalau yang sederhananya itu ada juga yang ini ya. Saya kasih contoh yang ini biar kamu lebih paham. Ini yang dia hampir ini gimana ya ini? Apa ya? Oke. Nah, yang ini. Bentar. Bentar ya, saya kasih tunjuk. Ya, nanti pas kau bikin itu bisa begitu juga boleh.
Tapi terserah lebih kamu nyamannya kayak bagaimana gitu. Tapi enaknya tuh kau wawancara sih sebenarnya. Yang penting suruh orang nanti yang video kamu toh. Nah setelah itu baru kau masukkan di itu. Tapi mau dibuat begini juga boleh, tapi yang berkaitan dengan topiknya. Yang tadi Ibu kasih tunjuk itu sebentar ya. Saya. Tidak ada suaranya. Kalau saya ada suaranya. Tidak ada. Ya, memang suaranya begitu. Keunikan warna serta keelokannya menjadi daya tarik utama. Berbagai macam jenis, contohnya green samurai. Banyak selebritis seperti Gisela Anastasia, Ashanti, turut mengoleksinya. Banyak orang yang mulai memelihara ikan cantik ini hanya berawal dari hobi, kini bisa menjadi ladang bisnis. Meski sedang hijau, penjualan ikan cupang relatif stabil dari waktu ke waktu karena memiliki berbagai fungsi. Jadi, bagaimana? Apakah Anda tertarik mengoleksi ikan jenis ini? Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya lewat bersama yang kerja dengan terima kasih. Iya, itu sekedar contoh ya, tapi misalnya kayak yang tadi. Sebentar. Misalnya kayak yang tadi itu, kamu bisa suruh orang rekam, toh, baru kamu di samping. Jadi pas ada yang rekaman, kamu bisa jalan sambil jalan. Ibu permisi, kalau bagusnya kau ketemu orang di jalan kan, atau di bengkel atau di pasar, toh. Terus tanya, kan biasa ibu tahu pasti kamu malu-malu kalau mau ajak orang bicara kayak begitu. Lagi Iya, di biak begini, kau bicara macam-macam orang menji, kau bikin diri kayak dan kau reporter toh, orang dia kan biasa anak-anak kalau di sini saya begini. Jadi kau cari momen-momen yang pas ya. Ya memang begitu, kalau mau hasil bagus itu kita harus tahan malu toh, kita harus pede-pedenya sedikit, kalau tidak nanti hasilnya tidak bagus. Karena yang dorang bikin itu rata-rata dong sudah mengalami hal seperti begitu, urat malunya. Kalau tidak biasa dong editor, tapi bagusnya itu kalau kamu ketemu orang tuh ada temanmu ambil tiba-tiba kau jalan atau turun dari motor ke atau mau naik di mana kan tiba-tiba ketemu orang, selamat sore Bapak, permisi. Bapak minta maaf bisa saya ganggu waktu sebentar sekitar 30 menit misalkan. Bagaimana kan ditanya begitu Bapak, ini kebetulan saya ada diberikan tugas untuk menanyakan bagaimana apa yang Bapak rasakan pada situasi COVID-19 pada era PKM 1 misalkan, PKM 2 bagaimana, PKM 3. Terus apa? Terus sambil bicara tiba-tiba Bapak, aduh kita punya kehidupan ini supaya apa yang menyebabkan kehidupan Bapak terganggu. Jadi silakan kamu ini saja ilustrasikan dengan itu. Bisa kamu masukkan musik, boleh, tapi jangan terlalu besar musiknya, nanti kita tidak dengar apa yang kau bicarakan. Tapi bagusnya itu lebih real supaya ibu tahu bahasa yang kau sampaikan bagaimana. Kalau tidak maksimal akan kita berbagi sama-sama ya. Sampai di situ sudah paham? Iya Bu. Ya oke. Ya memang kadang-kadang ya bukan agak berat sih, tapi malu-malu hati sedikit, tahan-tahan malu sedikit toh, tidak apa-apa. Anggap saja itu benar-benaran, tapi saya yakin dan percaya kamu bisa karena itu tugas satu yang bobotnya agak besar sedikit karena kau harus berhadapan dengan medan di lapangan, yaitu berhadapan dengan orang. Jangan lupa ya kau pakai masker. Nah supaya kalau kita pas upload di YouTube itu ya orang tahu memang benar-benar lagi pada masa pandemi, prokesnya dijaga misalkan gitu ya. Ya ada yang mau tanya lagi? Jadi saya kasih rentang waktu sampai Jumat atau Sabtu. Kalau sudah siap, itu kita langsung online, langsung bisa dipresentasikan. Ya, sebelum kasih rentang waktu sebelum sampai minggu depan. Jadi yang kumpul duluan itu nilainya akan beda dengan kumpul belakang ya. Itu saya sudah ada
Ada ringnya itu sudah ada. Julius dikerjakan ya, Kararbo dikerjakan ya. Tolong diwawancarai, kirim di Ibu punya WA ya. Berapa? Ya, Ibu. oke. Ya. Kalau durasi wawancaranya berapa menit, Bu? Tergantung saja, terserah kamu nyamannya berapa menit. Saya tidak menentukan itu. Yang penting akan kena ketika bertemu dengan orang, bagaimana kau bersalam, bagaimana meminta kesediaan waktu, bagaimana sampai di wawancaranya, bagaimana sampai selesai berterima kasih, sampai selesai pulang. Jadi usahakan pas dong syuting kamu itu saat kamu datang turun dari motor, ketemu orang, minta permisi, sampai selesai kamu berangkat balik gitu. Jadi ya itu seperti action lah atau bagaimana sudah itu yang kamu lebih tahu. Bikin film. Ya, film pendek toh. Ayah itu mungkin itu saja. Nanti kalau untuk yang hadiran ini Rahayu tolong di absensi terus kirim lewat WA saja ya. Karena saya belum terima kamu. Absennya juga belum ada sama saya. Terus tolong teman-teman tolong bisakah bukakan kameranya, saya mau foto dulu. Kameranya tolong dihidupkan. Senyum ya. Akbar. Buka kamera. Siapa yang belum buka? Ya oke. Senyum ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Bentar saya bagikan dulu. Satu kali lagi gaya bebas ya. Nobu buka itunya. Gaya bebas. Botak, Bu. Oke, sebentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you teman-teman sudah bergabung. Sama-sama, Bu. Ya, oke, nanti kalau ada bermasalah dengan tugas boleh japri saya atau boleh komen lewat grup saja ya. Biar ada teman yang mengalami hal yang sama, dia tidak perlu bertanya kedua kalinya. Oke, selamat siang. Kita kan cuma diberikan waktu 40 menit, tapi ini udah agak lebih sedikit. Thank you untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan atau akhir hari Jumat ya. Nanti saya akan kabarkan lagi. See you. Bye-bye. Dah. Nanti setelah ini saya kirimkan rekodnya ya. Saya kirim rekodnya, rekamannya. Saya masukkan YouTube dulu, saya kirim di grup. Baru bisa ditonton lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Halo. Boleh ini sekalian.